Wait a minute! Who are you? Dance floor is yours and you're looking ready to set it on fire. Sebelum membahas lebih jauh, saya ingin mengajak kita semua berpikir sejenak. Pernahkah kita berteman dengan orang yang berbeda suku, agama, bahasa, atau budaya? Atau mungkin pernah memiliki pendapat yang berbeda dengan teman di kelas. Perbedaan seperti itu adalah hal yang sangat wajar. Bahkan setiap hari kita pasti bertemu dengan orang-orang yang memiliki latar belakang yang berbeda. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita menyikapi semua perbedaan tersebut? Jawabannya adalah dengan memiliki sikap toleransi. Jadi, toleransi adalah sikap menghargai, menghormati, menerima, dan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menjalankan keyakinan, budaya, maupun pendapatnya tanpa adanya paksaan ataupun diskriminasi. Perlu dipahami bahwa toleransi bukan berarti kita harus mengikuti atau menyetujui semua pendapat orang lain. Toleransi itu berarti kita tetap menghormati hak orang lain meskipun kita memiliki pandangan yang berbeda. Nah, di Indonesia sendiri sikap toleransi itu sangat penting karena negara kita memiliki keberagaman yang luar biasa. Indonesia terdiri dari lebih dari 17.000 pulau, ratusan suku bangsa, ratusan bahasa daerah, berbagai agama, serta beragam adat istiadat. Semua keberagaman tersebut menjadi identitas bangsa Indonesia. Keberagaman bukanlah kelemahan, tetapi justru menjadi kekayaan yang harus kita jaga bersama. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan contoh toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Sikap toleransi sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Misalnya di lingkungan kampus, saat kita mengerjakan tugas kelompok, tentu anggota kelompok berasal dari daerah yang berbeda-beda. Ada yang memiliki cara berbicara yang berbeda, kebiasaan belajar yang berbeda, bahkan cara menyampaikan pendapat yang berbeda. Sebagai mahasiswa, kita harus menghargai semua pendapat tersebut dan tidak memaksakan kehendak sendiri. Contoh lainnya adalah ketika teman kita sedang menjalankan ibadah sesuai agamanya, kita memberikan kesempatan kepada mereka untuk beribadah dengan tenang tanpa mengganggu atau mengejek. Media sosial pun kita harus menerapkan toleransi. Saat melihat pendapat yang berbeda, kita tidak perlu langsung menghina atau memberikan komentar yang kasar. Kita bisa berdiskusi dengan sopan dan menghargai sudut pandang orang lain. Toleransi juga bisa dilakukan dengan menghormati budaya daerah lain. Misalnya, kita tidak menertawakan logat bicara seseorang, tidak menghina makanan khas daerah tertentu, dan tidak menganggap budaya sendiri itu lebih baik daripada budaya orang lain. Nah, selanjutnya ada contoh-contoh kasus tentang toleransi dalam keberagaman. Sebagai contoh, pernah terjadi perdebatan di media sosial hanya karena perbedaan pilihan atau keyakinan. Banyak orang saling menghina tanpa memahami sudut pandang orang lain. Padahal, jika semua pihak memiliki sikap toleransi, perbedaan tersebut bisa diselesaikan melalui dialog yang baik.
Contoh lain yang sering kita jumpai di lingkungan kampus adalah ketika ada teman yang berasal dari luar daerah. Kadang masih ada yang mengejek logat bicaranya. Hal seperti itu mungkin dianggap bercanda, tetapi sebenarnya bisa menyakiti perasaan orang lain. Sebagai mahasiswa, kita harus mampu menciptakan lingkungan kampus yang nyaman bagi siapapun tanpa membeda-bedakan asal daerah maupun latar belakangnya. Selanjutnya, pasti hubungan toleransi dengan Pancasila. Nah, nilai toleransi sebenarnya sudah tercermin dalam Pancasila. Pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kita diajarkan untuk menghormati setiap warga negara dalam menjalankan ibadahnya dan sesuai agama dan kepercayaannya. Pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, kita diajarkan untuk memperlakukan semua orang secara adil tanpa membedakan latar belakangnya. Sedangkan sila ketiga, Persatuan Indonesia mengingatkan kita bahwa meskipun berbeda-beda, kita tetap satu bangsa Indonesia. Artinya, toleransi itu bukan hanya nilai sosial, tetapi juga merupakan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, peran generasi muda. Sebagai generasi muda, khususnya mahasiswa, kita memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keberagaman Indonesia. Kita harus menjadi contoh dalam bersikap, saling menghargai, mampu bekerja sama dengan siapa saja. Selain itu, kita juga harus bijak dalam menggunakan media sosial. Jangan mudah percaya pada berita yang belum jelas kebenarannya. Jangan menyebarkan juga ujaran kebencian dan jangan ikut memperkeruh perbedaan yang ada. Nah, selanjutnya ada beberapa cara untuk kita meningkatkan sikap toleransi. Beberapa cara sederhana yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita itu harus belajar menghargai perbedaan. Yang kedua, mau mendengarkan pendapat orang lain. Yang ketiga, menghindari sikap diskriminatif. Yang keempat, menjaga sopan santun dalam berbicara. Yang kelima, membangun komunikasi yang baik. Dan yang paling penting adalah kita harus menanamkan rasa empati, yaitu berusaha memahami perasaan orang lain sebelum bertindak ataupun berbicara. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa toleransi itu merupakan sikap saling menghormati dan menghargai setiap perbedaan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat. Keberagaman bukanlah alasan untuk saling membenci, tetapi merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang harus kita jaga bersama. Jika setiap orang mampu menerapkan toleransi, maka kehidupan akan menjadi lebih damai, harmonis, dan penuh rasa persaudaraan. Mari kita mulai dari diri sendiri, dari lingkungan terdekat, dan dari hal-hal kecil. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah yang sederhana. Saya, Rindu Mailan Daniawati, mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga materi ini dapat menambah wawasan kita mengenai pentingnya toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya sudah, action tadi.